Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Kabar terbaru datang dari Timnas Indonesia Senior guys. Laga FIFA Matchday 2025 antara Indonesia versus Cina Taipei atau Taiwan guys. Timnas Indonesia berhasil memenangkan kemenangan mutlak dengan skor 6-0. Ya, walaupun di FIFA Matchday kali ini Timnas Taiwan datang dengan misi belajar kepada Timnas Indonesia, tetapi cukup merepotkan bagi Timnas Indonesia beberapa kali kesempatan yang diperagakan oleh penyerang-penyerang Taiwan. Di laga ini adalah penampilan perdana bagi pemain Timnas Indonesia diaspora baru, yaitu Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra. Keduanya debut perdana dan walaupun diturunkan sebagai pemain pengganti, tetapi mereka menunjukkan skill Eropa, terutama Miliano Jonathan yang begitu memukau penampilan perdananya ini bersama Timnas Indonesia. Tentunya kita berharap nanti di laga kedua FIFA Matchday Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan lagi ketika melawan Lebanon nanti pada tanggal 8 September mendatang. Tentunya laga melawan Lebanon nanti adalah laga pembuktian sesungguhnya Timnas Indonesia, karena di FIFA Matchday kali ini Timnas Indonesia harusnya menghadapi Kuwait dan Lebanon, tetapi akhirnya Kuwait di hari-hari terakhir menjelang kick off mengundurkan diri guys. Jadi Timnas Indonesia mendapat lawan dari Cina Taipei ini. Tanggal 8 nanti akan berhadapan dengan Lebanon. Mudah-mudahan kita bisa meraih poin lagi, karena ini adalah agenda resmi dari FIFA dan otomatis ini akan memperbaharui ranking FIFA bagi Indonesia. Saat ini Indonesia hampir mendekati Timnas Vietnam, dan bukan tidak mungkin Timnas Vietnam bakal kita kejar jika kita bisa meraih poin menghadapi Lebanon nanti. Bagaimana keseruan pertandingannya antara Timnas Indonesia melawan Cina Taipei, dan informasi apa saja yang sudah kami kumpulkan untuk teman-teman semua? Kita simak videonya berikut ini. Thanks for the support. Happy with my debut for the Indonesia team. Patrick Kluivert unjuk kecerdikan, rasa haru Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan pecah di Stadion GBT. Taktik baru diterapkan, kemenangan skuad Garuda diamankan. Efek kejut Miliano Jonathan warnai lini depan skuad Garuda. Arab Saudi remehkan skuad Garuda usai raih kemenangan. Momen Calvin Verdong sapa bintang top dunia. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Taktik baru diterapkan, kemenangan skuad Garuda diamankan. Mengagumkan, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kemenangan telak Timnas Indonesia atas Taiwan di laga perdana FIFA Matchday. Pada laga kali ini Patrick Kluivert melakukan banyak eksperimen dari susunan pemain dan formasi yang diturunkan. Dengan skema 4-3-3, Patrick Kluivert tampak ingin meninggalkan skema 3 back dan mengasah gaya permainan baru khas Belanda. Di posisi penjaga gawang, Emil Laudero tetap dipercaya menjadi pilihan utama mengingat Martin Paes harus absen lantaran mengalami cedera. Di lini belakang, duet Jordi Amat dan Rizky Ridho tampil sejak menit pertama bersama Yaakob Sayuri dan Sen Patinama di posisi fullback. Sementara itu perubahan banyak terjadi di lini tengah, di mana tidak ada nama Tom Hai dan Joy Pelupesi sejak menit pertama. Namun, trio Mark Klok, Dayton, dan Beckham Putra dipercaya untuk menjadi nyawa permainan skuad Garuda. Yang tak kalah menarik, misi pembuktian ada di lini serang. Eleanor Renders dan Egy Maulana Fikri mendapatkan kesempatan untuk mempertajam Ramadan Sananta sebagai ujung tombak. Pada babak pertama, kejutan terjadi ketika skuad Garuda langsung mengambil inisiatif menyerang. Alhasil, Timnas Indonesia hanya butuh 2 menit untuk mencetak gol pertama. Jordi Amat menjadi aktor lewat gol sundulan yang mematikan. Tak berhenti di situ, skuad asuhan Patrick Kluivert menunjukkan level di atas Taiwan. Terbukti, 10 menit sekali tim Merah Putih mencetak gol. Babak pertama pun unggul 4-0 lewat gol-gol yang dicetak Eleanor Renders dan Mark Klok serta 1 gol bunuh diri. Di babak kedua,
Perubahan terjadi ketika Patrick Clifford memasukkan Sandy Walsh untuk menggantikan Yaakob Sayuri. Performa impresif Sandy berujung gol yang dicetak Sananta. Bahkan, pemain berdarah Surabaya tersebut juga berhasil mencetak gol di tanah leluhurnya. Rasa haru menyelimuti selebrasi Sandy Walsh. Menariknya, Patrick Clifford juga memberikan debut kepada Mauro Zylstra dan Milano Jonathans. Keduanya membuat lini serang tim merah putih menjadi lebih tajam. Namun, skor 6-0 tidak berubah hingga akhir laga. Kemenangan telak menjadi modal positif untuk menghadapi Lebanon pada Senin mendatang. Patrick Clifford unjuk kecerdikan, rasa haru Mauro Zylstra dan Milano Jonathans pecah di Stadion GPT. Keberhasilan skuad Garuda mempermalukan Taiwan menyisakan fakta bahwa Patrick Clifford berani menerapkan taktik baru. Dengan skema 4 back, timnas Indonesia justru tampil lebih tajam dan hidup di setiap lini. Meski hanya lawan Taiwan, namun para penggawa Garuda menunjukkan bahwa dirinya layak untuk diberi kesempatan. Terbukti, para pemain yang biasanya menjadi cadangan kini mampu membayar kesempatan. Sebut saja seperti Sen Patinama, Nathan Chown, hingga Liano Reinders. Para pemain tersebut benar-benar tampil impresif sejak menit pertama. Belum lagi sosok Beckham Putra, Egy Maulana Fikri, dan Jordi Amat yang menjadi nyawa permainan. Namun, satu hal yang menarik ada pada sosok Mauro Zylstra dan Milano Jonathans. Debut keduanya begitu manis, meski tidak mencetak namun mampu memberikan warna tersendiri di lini serang tim merah putih. Terbukti, Mauro Zylstra sejatinya berhasil mencetak gol namun dianulir lantaran dianggap melakukan pelanggaran kepada kiper lawan. Sementara Milano Jonathans tampil tak kenal adaptasi. Bermain sebagai winger kiri, pemain berdarah Depok tersebut berhasil mengacak-acak pertahanan Taiwan. Beberapa kali, Milano mampu menembus pertahanan lawan, sayangnya gol debut tak berpihak pada pemain FC Utrecht tersebut. Usai laga, Mauro dan Milano pun tampak terharu lantaran mimpi untuk membela lambang Garuda di dada akhirnya terwujud. Di hadapan supporter yang memadati Stadion Gelora Bung Tomo, Mauro dan Milano begitu bangga dapat diterima oleh pecinta sepak bola tanah air. Efek kejut Milano Jonathans warnai lini depan skuad Garuda. Warna baru kini mulai terasa setelah kedatangan juru gedar anyar di tubuh timnas Indonesia, Milano Jonathans. Segudang kemampuan yang dimilikinya memberikan efek kejut bagi skuad Garuda. Seperti diketahui, PSSI menargetkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026 sebagai prioritas utama sejalan dengan harapan pecinta sepak bola nasional. Untuk mewujudkannya, naturalisasi pemain sebelumnya terus dipercepat di dua laga krusial kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kontra Arab Saudi dan Irak pada 8 dan 11 Oktober. Hanya kemenangan yang bisa membuka jalan timnas ke turnamen bergengsi yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan sahnya, Milano Jonathans menjadi WNI diharapkan mampu memperkuat tim meski waktu persiapannya tergolong singkat. Pemain berdarah Depok itu saat ini masuk daftar starting 11 Patrick Clifford dan sudah bergabung dengan JITZEL CS di Surabaya, Jawa Timur untuk laga melawan Taiwan dan Lebanon. Lalu, di posisi mana Milano Jonathans beroperasi? Di klubnya Utrecht, tukang gedor yang masih berusia 21 tahun itu tipikal pemain serba bisa. Ia mumpuni sebagai penyerang sayap atau winger, baik kiri maupun kanan. Milano Jonathans juga kinclong di lini tengah sebagai gelandang serang. Pergerakannya yang lincah plus ketenangannya saat berduel membuat ex-Vitesse itu mampu memikul tanggung jawab dengan baik. Ia jarang kehilangan bola dan tak kerap terlibat duel sengit, terlebih saat momen-momen pelik. Milano Jonathans pernah dipanggil timnas Belanda U21 karena bakatnya yang luar biasa. Namun, ia lebih memilih membela Indonesia. Ia bisa dimainkan sebagai winger atau striker dan beroperasi jadi duet maut bersama Mauro Zylstra dalam skema 3-5-2. Jonathans juga dianggap tepat menggantikan oleh Romney yang absen karena cedera. Dimanapun posisinya, ia diyakini mampu memberi efek kejut bagi Arab Saudi dan Irak. Arab Saudi remehkan skuad Garuda usai raih kemenangan. Kemenangan besar baru saja dikantongi oleh Arab Saudi, dan kini sinyal meremehkan skuad Garuda mulai terasa. Namun, sepak bola tak pernah tentang siapa yang lebih dulu menang, melainkan siapa yang siap membungkam keraguan di lapangan. Perlu diketahui sebelumnya, Green Falcon julukan timnas Arab Saudi membuat publik sepak bola negeri mereka terkejut semalam. Kemenangan 2-1 atas Makedonia Utara, yang notabene sedang dalam tren positif, membuat Arab Saudi makin percaya diri.
Secara ranking FIFA, Arab Saudi memang di atas Makedonia Utara saat ini, yakni peringkat 59 berbanding 62 dunia. Namun, melihat performa terkini, Makedonia Utara sejatinya lebih diunggulkan meraih kemenangan. Ini membuktikan bahwa Arab Saudi benar-benar serius menatap babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di negara mereka pada Oktober 2025. Usai melawan Makedonia Utara, Arab Saudi dijadwalkan menghadapi tuan rumah Republik Ceko pekan depan. Jika kembali meraih hasil positif, tim asuhan Renard akan semakin percaya diri saat menghadapi timnas Indonesia dan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apabila mampu finish sebagai pemuncak grup, Arab Saudi akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, timnas Indonesia dan Irak tetap melakukan persiapan serius, meskipun lawan-lawan yang mereka hadapi belum sekelas yang dihadapi Arab Saudi. Dan kini, tentu menarik menanti siapa di antara timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Irak yang lolos Piala Dunia 2026 pada Oktober 2025. Apakah Arab Saudi yang berjaya atau muncul kejutan dari Irak dan timnas Indonesia? Momen Calvin Verdong sapa bintang top dunia. Baru saja menuntaskan transfer bersejarah ke Lille, Calvin Verdong langsung disambut suasana elit. Di ruang kebugaran klub, ia berjabat tangan dengan dua nama besar dunia. Sebuah momen singkat tapi penuh makna seolah jadi pertanda, Verdong kini resmi berada di level tertinggi sepak bola Eropa. Seperti diketahui, Calvin Verdong mencetak sejarah setelah resmi bergabung dengan klub Ligue 1 Lille. Ia menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di kompetisi tertinggi Prancis. Bek kiri timnas Indonesia itu didatangkan dari Andi Sinumohan dengan nilai transfer sebesar 3 juta euro atau sekitar 57,9 miliar. Verdong akan mengenakan nomor punggung 24 dan dikontrak selama 3 tahun hingga Juni 2028. Saya sangat bangga bergabung dengan Lille. Target saya di sini adalah untuk terus berkembang dan semoga bisa meraih trofi bersama klub ini, ujar Verdong di laman resmi klub. Usai bergabungnya ia dengan klub anyarnya ini, Calvin Verdong bertemu dengan dua rekan barunya di Lille, Olivier Giroud dan Ethan Mbappe sebelum bergabung dengan timnas Indonesia. Momen tersebut terekam dalam video YouTube resmi Lille. Dalam cuplikan itu, Calvin Verdong terlihat berjabat tangan dan berbincang singkat dengan Olivier Giroud serta Mbappe. Pertemuan ketiganya berlangsung di ruang kebugaran Lille, tak lama setelah Verdong merampungkan proses penandatanganan kontraknya. Selain Verdong, pemain anyar lainnya Bemba juga tampak bertemu dengan Giroud dan Mbappe. Bemba sendiri merupakan salah satu rekrutan terakhir Lille menjelang penutupan jendela transfer. Nah, itulah tadi guys informasi dari Timnas Indonesia Senior. Karena nanti di tanggal 8 kita akan menghadapi Lebanon di FIFA Matchday 2025. Tentunya pertandingan melawan Lebanon bakal menjadi pertandingan yang sangat dinanti-nantikan bagi supporter Timnas Indonesia. Karena laga ini adalah laga pembuktian. Karena di bulan Oktober nanti Timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan serius level Arab Saudi dan Irak. Dua pertandingan yang bisa menghantarkan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Doa dan harapan kita tentunya yang terbaik untuk Timnas Indonesia ya guys. Tetap semangat untuk terus dukung Timnas Indonesia tanpa kenal lelah. Dan jauhi judi online karena judi online sangat merusak sendi-sendi ekonomi keluarga kita guys. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan.